Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Linggua Joyce Putri Gumilang, SPSI MPSI Psikolog. Yang terhormat Dr. Erika Dwi Sanjaya, SPKJ. Yang terhormat Moses Gusti Immanuel, SPSI MPSI Psikolog. Yang terhormat Alexander Brian Halim, SPSI MPSI Psikolog. Dan para hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan saya mengucapkan selamat datang di webinar Kesehatan Mental dengan mengusung tema Self-Healing for Mental Health. Sebelum kita memulai acara kita di pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vanessa Fortuna Soeharta Widirga yang tentunya akan memandu acara webinar ini dari awal hingga akhir nanti. Baik, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini, yaitu peserta memasuki room Zoom, dilanjutkan pembukaan dan pembacaan tata tertib oleh moderator, dan dilanjutkan kembali pembacaan latar belakang self-healing for mental health oleh moderator. Selanjutnya, memasuki pembahasan self-healing for mental health dari para pembicara. Selanjutnya adalah pembacaan tata tertib terlebih dahulu yang harus dipatuhi oleh para peserta webinar hari ini, dan adapun tata tertibnya sebagai berikut. Yang pertama, pastikan jaringan yang terhubung tetap stabil. Kedua, peserta dipersilakan masuk ke dalam webinar melalui link atau tautan atau meeting ID dan password yang dikirim untuk bergabung ke dalam Zoom Meetings. 3. Peserta diharapkan memasuki ruangan Zoom Meeting 10 menit sebelum acara dimulai. Keempat, diharapkan peserta hadir tepat waktu sesuai ketentuan yang telah tersedia. Kelima, peserta diwajibkan menggunakan display name dengan format nama _ institusi. Keenam, peserta diwajibkan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, serta mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia webinar selama acara webinar berlangsung. Ketujuh, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon ketika acara berlangsung, kecuali telah diizinkan oleh moderator dan panitia. Kedelapan, peserta dipersilakan mengaktifkan mikrofon atau menggunakan kolom chat untuk digunakan bertanya saat sesi tanya-jawab. Kesembilan, saat sesi tanya-jawab, moderator akan memilih satu pertanyaan saja untuk ditanyakan ke narasumber. Kesepuluh, peserta tidak diperbolehkan melontarkan kata ataupun kalimat yang berbau sara dan bersifat negatif. Kesebelas, peserta diharapkan tertib. Apabila terjadi pelanggaran pada tata tertib yang ada, maka panitia berhak mengeluarkan peserta dari Zoom webinar ini. Yang terakhir, peserta diwajibkan mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Untuk pembicara pertama yang sudah hadir pada hari ini, Linggua Joyce Putri Gumilang sebagai psikolog yang membahas tentang burnout. Dilanjutkan sesi tanya-jawab dan kesimpulan dari moderator. Selanjutnya ada pembicara kedua yaitu Erika Dwi Sanjaya sebagai psikiater yang membahas tentang dampak burnout bagi kesehatan. Dilanjutkan sesi tanya-jawab terlebih dahulu dan kesimpulan dari moderator. Selanjutnya ada pembicara ketiga kita yaitu Moses Gusti Immanuel sebagai terapi mental yang membahas tentang mental healing. Dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan kesimpulan dari moderator. Selanjutnya ada pembicara terakhir kita yaitu Alexander Brian Halim yang membahas tentang looking after mental health, mengajarkan terapi mental. Terakhir ada penutupan dan sesi foto bersama. Baik, dan berikutnya saya akan membacakan latar belakang dari self-healing for mental health pada webinar ini. Dengan adanya kemunculan pandemi COVID-19 ini di tahun 2020, memberikan macam-macam problematika yang muncul. Salah satu permasalahannya adalah masalah psikologis yang membuat orang mengalami burnout. Apalagi situasi pandemi yang tak kunjung usai yang membuat orang-orang harus menjaga interaksi dengan orang lain, berjaga jarak, dan melakukan aktivitas apapun tuh di rumah. Nah, di media sosial seperti Instagram dan TikTok saat ini nih, sedang ramai diperbincangkan istilah self-healing. Self-healing seketika menjadi tren baru di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi self-healing tuh merupakan sebuah proses untuk menyembuhkan diri dari luka batin yang kita miliki dengan bantuan kekuatan dalam diri kita. Menyembuhkan diri ini tuh memiliki tujuan untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan dalam hidupnya.
Jadi self-healing itu merupakan metode penyembuhan penyakit bukan dengan obat, melainkan dengan menyembuhkan dan mengeluarkan perasaan dan emosi yang terpendam di dalam tubuh. Sebagian orang tentunya mengalami masalah dan lelah secara emosional. Implementasi self-healing ini tuh akan dirancang untuk mengatasi seseorang yang sedang burnout. Dikutip dari kompas.com, dilansir dari Help Guide, burnout adalah kondisi kelelahan secara emosional, fisik, stres berlebihan, dan berkepanjangan. Kondisi tersebut tuh membuat orang jadi kelelahan secara emosional, dan rasanya tuh tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab seharian. Saat stres berlanjut, burnout bisa membuat orang tuh kehilangan minat dan motivasi pada semua hal. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita langsung panggilkan pembicara pertama kita, Linggua Joyce Putri Gumilang. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, selamat malam Vanessa. Selamat malam kepada moderator lainnya, Kak Erika, Kak Moses, Kak Brian. Juga selamat malam untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Saya harap semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke, perkenalkan, saya Linggua Joyce Putri Gumilang yang hari ini akan menjelaskan mengenai burnout yang mungkin belum ada yang tahu nih apa itu burnout, atau tidak sedikit dari kalian pernah merasakan dan bahkan saat ini merasakan burnout itu sendiri. Oke, masuk ke materi yang pertama. Baik, sebelumnya udah ada yang tahu belum sih apa itu burnout? Boleh yang tahu langsung tulis aja di kolom chat, terima kasih. Sambil berbarengan dengan pendapat teman-teman nih, semua di sini mengenai burnout, mungkin aku jelasin langsung aja ya, apa definisi dari burnout itu sendiri. Jadi penggunaan istilah burnout sebenarnya udah mulai muncul pada tahun 1970-an di Amerika Serikat, yang mana di kalangan pekerja di front desk atau customer service. Istilah burnout ini pertama digunakan di novel Green terbitan 1961 dengan judul A Burnout Case. Istilah burnout sendiri digagas oleh seorang psikolog Amerika Serikat nih, bernama Herbert Freudenberger, untuk menggambarkan konsekuensi dari stres berat dan tekanan kerja yang tinggi. Nah, burnout ini secara umum disebabkan karena seseorang tidak lagi memiliki kapasitas untuk menampung kelelahan secara emosi maupun fisik dalam satu waktu. Menurut Charney sendiri, mendeskripsikan burnout ini sebagai sebuah proses di mana sikap dan perilaku seorang pekerja berubah secara negatif sebagai respon terhadap ketegangan yang dirasakan dari pekerjaan. Sementara menurut Maslach dan Jackson menyebut burnout ini sebagai sindrom dari kelelahan emosional, dipersonalisasi dan penurunan prestasi yang bisa terjadi pada individu yang membuat ekspektasi mereka yang terlalu tinggi, dan ekspektasi tersebut ini gak jadi realistis, jadi tidak tersampaikan. Kondisi kerjanya terlalu menuntut dan stres yang melampaui kapasitasnya. Dari sini kita bisa simpulin bersama kalau misalkan burnout adalah sebuah kondisi kelelahan fisik atau emosi yang menimbulkan rasa berkurangnya pencapaian dan hilangnya identitas diri, kelelahan berkepanjangan, serta kehidupan bekerja dan pribadi yang tidak seimbang dapat menyebabkan kondisi ini. Masuk ke materi yang kedua. Oke, jadi sebenarnya bentuk burnout ini akan berbeda tergantung dari tipe setiap orang. Burnout bisa dibedakan menjadi 3, yaitu frenetic, under challenge, dan worn out. Masing-masing orang yang mengalami burnout ini memiliki burnout yang berbeda-beda juga. Jadi mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada tipe frenetic atau akan merasakan overload. Jadi tipe frenetic ini adalah jenis burnout yang dirasakan pada seorang yang ambisius. Mereka ini ingin mencapai prestasi tertinggi, mengambil lebih banyak pekerjaan dibandingkan yang seharusnya mereka kerjakan, dan kalau misalkan mereka menghadapi stres, mereka akan terjadi double down atau dengan melipat gandakan usaha kerjanya. Parahnya, bukannya mereka beristirahat setelah mendapatkan pekerjaan yang mereka ingin kerjakan itu, tapi tipe ini berusaha mencari cara supaya tetap bisa bekerja lebih keras. Itu untuk tipe yang frenetic. Tipe yang kedua, under challenge atau akan merasakan kebosanan. Jadi mereka ini memperlihatkan sikap tak acuh atau menyelesaikan pekerjaan mereka sekedarnya aja, ngasal aja gitu. Dan mereka merasakan kebosanan sekaligus kurangnya perkembangan. Orang dengan tipe under challenge ini punya rasa sinis dan kebosanan yang meningkat seiring semakin banyaknya tugas repetitif yang mereka kerjakan.
Tapi menurut Demarzo dan kawan-kawan, tipe under challenge ini dapat pula berkorelasi dengan kelelahan dan kurangnya efikasi diri, sehingga menciptakan kelompok resiko burnout yang pada berbagai penelitian sebelumnya sempat terabaikan. Oke, itu untuk yang kedua. Tipe yang ketiga ada burnout atau akan merasa ingin menyerah. Tipe burnout ini kurangnya kontrol menunjukkan perasaan tidak berdaya karena banyaknya situasi yang ada di luar kendalinya. Dan pada akhirnya mereka akan menelantarkan tugasnya dan langsung menyerah saat dihadapkan dengan masalah yang agak sulit. Oke, itu untuk tipenya. Masuk ke materi yang ketiga. Oke, apa sih ciri-ciri burnout? Jadi burnout ini dipicu oleh stres yang dihadapi di lingkungan masing-masing orang dan masalah tersebut tidak teratasi, jadilah penderitanya kehilangan semangat, bahkan kehilangan minat untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Jadi ciri-ciri burnout itu ada beberapa, jadi aku akan sebutin. Yang pertama itu adalah performa dalam melakukan pekerjaan atau tugas menurun. Jadi hal ini dipicu oleh hilangnya minat terhadap pekerjaan yang sedang digeluti orang tersebut, jadi sehingga hasil yang didapat menjadi kurang memuaskan. Yang kedua, mudah marah dan sakit. Apabila sesuatu tidak berjalan sesuai ekspektasi orang tersebut, itu akan menjadi pemicu kemarahan yang merupakan ciri dari burnout. Yang ketiga, hilangnya semangat bekerja dan kelelahan. Perasaan bahwa sudah hilang rasa semangat dan juga minat dengan apa yang sedang kita jalani, dan apabila terus kita lakukan, itu bisa menyebabkan kita kelelahan. Selanjutnya ada cenderung melakukan penarikan diri dari lingkungannya. Jadi mereka tuh merasakan saat itu juga menjadi sebuah beban untuk lingkungannya, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan penarikan diri dari lingkungannya tersebut. Nah, yang terakhir cenderung tidak menyukai dengan pekerjaan yang sedang digeluti. Biasanya ciri ini menyebabkan sulit untuk berkonsentrasi atau orang ini bisa jadi dibilang tidak kompeten. Masuk ke materi yang keempat, mengenai apa saja faktor yang menyebabkan burnout. Oke, tadi udah bahas mengenai ciri, sekarang apa sih faktor penyebab burnout itu sendiri? Menurut Baron dan Greenberg, mengemukakan bahwa terdapat dua faktor nih yang mempengaruhi burnout, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternalnya itu adalah mempengaruhi burnout. Seorang dalam melakukan tugas atau pekerjaannya secara buruk. Yang kedua, kurangnya adanya apresiasi sekitar. Yang ketiga, adanya prosedur dan aturan kaku. Dan yang terakhir, tuntutan sebagai seorang yang terlalu besar. Itu faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri, yaitu faktor jenis kelamin, usia, dan juga harga diri. Menurut Amoafo, Clever, dan Prince, menyebut bahwa berbagai penyebab burnout berupa beban kerja berlebih, kurangnya sumber daya yang dibutuhkan untuk bekerja, kurangnya dukungan sosial, serta minimnya kontrol terhadap situasi. Oke, masuk ke materi yang kelima sebagai materi penutup dari saya. Apa sih dampak dari burnout? Oke, dampak dari burnout banyak dikaitkan dengan beberapa hal, salah satunya dengan kesehatan. Contohnya hipertensi dan juga sulit tidur. Burnout juga dikaitkan dengan masalah terkait kinerja, menunjukkan dampak langsungnya pada efektivitas tempat kita berada. Oke, baik itu aja materi dari saya ya teman-teman. Semoga mudah dipahami dan teman-teman semua bisa jadi lebih aware nih apa itu burnout, ciri-ciri burnout, dampak burnout. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Linggue Joyce. Nah, untuk selanjutnya sesi tanya jawab nih. Untuk para peserta, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan pada narasumber. Oke, ini udah ada nih 2 pertanyaan private chat ke aku. Pertama ini dari Dewi nih. Dia bertanya, aku mau bertanya, sampai saat ini aku belum ada ngerasain gejala atau ciri-ciri burnout yang tadi udah disebutin. Jadi aku mau tanya nih, apakah ada cara untuk mencegah kita burnout yang menyebabkan stres? Oke, makasih untuk pertanyaannya. Pastinya ada cara ya untuk mencegah suatu kondisi atau situasi. Salah satunya mencegah burnout yang menyebabkan stres terhadap kita. Jadi caranya simpel aja ya teman-teman. Mungkin salah satu caranya itu pastikan kalian memiliki waktu me time di mana memilih beberapa kegiatan seperti mungkin kalian pergi ke salon di akhir pekan. Terus pokoknya hal-hal yang membantu kalian mengatasi stres dan memastikan diri sendiri mendapatkan waktu pribadi. Mungkin yang selanjutnya kalian bisa melakukan self-talk atau berdialog dengan diri sendiri. Gimana caranya? Tanyakan saja pada diri sendiri dan berikan suara positif itu kesempatan untuk didengar.
Kalian bisa melakukannya dengan misalnya menulis jurnal atau membuat karya seni atau apapun cara kalian sendiri dalam melakukan self talk. Lakukan hal apapun yang memastikan kalian dapat menjelajahi pikiran kalian sendiri. Apapun yang memberikan kalian ruang mental dan ruang untuk bernapas adalah solusi yang paling baik. Mungkin itu jawaban dari aku. Oke, jadi penting banget nih untuk healing ya buat mengatasi burnout me time. Seperti tadi yang tadi Kakak Linggo Joyce bilang, kayak kita nulis jurnal, ke salon, terus ngelakuin hal yang kita suka. Gitu Dewi. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua nih Kak, dari Dewi. Halo, aku mahasiswa semester akhir. Aku kayak ngerasain ciri-ciri dari burnout yang sudah dipaparkan di slide tadi. Kira-kira ada nggak ya cara mengatasi burnout itu sendiri khusus untuk mahasiswa kayak aku? Terima kasih. Oke, mungkin kalau bisa aku kasih saran untuk menciptakan suasana atau prosedur belajar menjadi lebih kondusif dan terstruktur. Jadi kalian bisa nih buat jadwal kapanpun kamu harus belajar dan jangan menunda untuk mengerjakan tugas tersebut. Jadi kerjain tugas dari yang termudah atau kerjakan tugas berdasarkan dari tenggat waktu terdekat yang tersedia. Hal ini mencegah kamu mengalami kecemasan dengan deadline yang telah ditentukan. Yang kedua, mungkin kamu bisa luangin waktu kamu untuk istirahat dan berolahraga. Kenapa? Jika tubuhmu kurang istirahat dan kurang berolahraga, maka kamu akan kekurangan fokus dalam mengerjakan tugas-tugas dari akibat tubuh kamu yang terlalu tegang. Belajarlah secukupnya dan luangkan waktu untuk istirahat dan berolahraga. Jangan lupa minum air putih agar tubuhmu tetap terhidrasi. Yang ketiga, mungkin kamu bisa melakukan self-healing sebagai apresiasi diri. Self-healing ini sebuah bentuk mencari ketenangan diri dalam lelahnya mental dan fisik. Self-healing yang bisa kamu lakukan seperti mungkin yang simple-simple aja kayak hangout bersama teman-teman kamu, atau pergi ke tempat favorit kamu, atau melakukan aktivitas yang kamu sukai gitu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi diri karena kamu telah berhasil menghadapi beban perkuliahan, dan perlu diingat juga kalau misalkan kamu layak mendapatkan itu. Nah, apabila ketiga hal tersebut masih belum membantu yang aku udah omongin, untuk mengatasi masalah teman-teman semua, kalian bisa pergi ke psikolog untuk mengetahui dan mengatasi gejala-gejala yang membuat kamu sangat tertekan dan bahkan kamu dan orang-orang sekitar kamu tidak dapat mengatasi hal tersebut. Jadi perlu diingat ya teman-teman, menjaga kesehatan mental itu sifatnya sangat penting. Mungkin itu jawaban dari aku. Semoga terjawab ya. Oke, terima kasih Kak Linggo Joyce. Jadi dapat disimpulkan nih pada materi ini kalau burnout tuh lelah secara fisik dan emosi dalam satu waktu yang berkepanjangan. Nah, terus penting banget nih buat kita buat me time, apalagi mudah banget kan kita lakuin seperti kayak ke salon, terus menulis jurnal yang tadi sudah dibilang Kak Linggo Joyce, terus ngelakuin hobi yang kita suka, terus berolahraga, biar kita nggak stres berkepanjangan yang menyebabkan kita jadi burnout. Nah, burnout ini nih dapat memberikan banyak dampak gangguan kesehatan ke orang-orang yang mengalaminya loh, seperti sakit pada lambung, gangguan tidur, jerawat, imunitas menurun, serangan jantung. Nah, untuk mengetahui lebih detail lagi nih, kita langsung panggilkan saja pembicara kedua kita yang akan membahas tentang dampak burnout bagi kesehatan. Untuk Erika Disenjaya, saya persilakan. Oke, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Erika Dwi Sanjaya yang akan menjelaskan sebenarnya mengapa sih kita bisa burnout, kenapa sih burnout itu dapat berpengaruh secara fisik terhadap kita. Nah, baik, selanjutnya pada saat burnout, boleh di next. Lanjut, oke. Nah, sebenarnya kenapa sih burnout ini dapat mempengaruhi kita secara fisik? Nah, burnout ini kondisi di mana kita merasa lelah secara fisik, secara pikiran, secara mental. Nah, ketika kita merasakan capek secara keseluruhan, ini menyebabkan stres. Nah, stres ini bisa mempengaruhi kita. Itu bisa merubah pola hidup kita, itu dapat membuat kita bisa kita telat makan, pola hidupnya jadi terganggu, kita tidurnya jadi terganggu. Nah, ketika kurang tidur, kita kurang makan, nah apa yang terjadi? Kita jadi mudah sakit. Terjadi perubahan fisik, misalnya saja kita mengalami insomnia atau kita mengalami
GERD juga beberapa hal itu dapat membuat kita jadi lebih mudah sakit. Nah, maka dari itu, oke, selanjutnya, selain itu, karena tadi ada perubahan fisik, nah ada juga nih perubahan sistem imun menurun. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Karena pada saat kita stres itu kan kita secara fisik, pikiran, mental, kita capek semuanya. Nah, itu menyebabkan kecemasan mengenai tentang beberapa hal yang kita punya. Misalnya hari ini kita capek nih, terus besok kita mesti ke kantor atau kita mesti kuliah. Kita hari ini capeknya belum hilang, besok kita ingat lagi kita mesti kuliah, kita mesti kantor. Terus ada beberapa banyak kerjaan yang belum kita selesaikan. Nah, karena kita capek, kita mikirin besok kita mesti capek lagi, kita jadi makin merasa capek. Nah, kecemasan itulah yang bikin kita, aduh besok gimana ya? Nah, ketakutan-ketakutan itulah yang bikin kita merasa terganggu. Nah, kecemasan itulah yang memicu adanya respon melawan dari tubuh kita. Nah, respon melawan ini maksudnya apa sih? Nah, jadi sistem imun tubuh kita itu menganggap kecemasan itu merupakan hal yang buruk, hal yang negatif bagi kita. Ya karena itu kita jadi ketakutan, kita jadi tidak nafsu makan, kita jadi kurang tidur karena kita tegang pikiran yang memikirkan hari esok akan jadi seperti apa. Pekerjaan saya bagaimana bisa diselesaikan. Nah, itu kan pikiran kita tegang. Kita jadi pola hidupnya tidak baik. Nah, makanya sistem imun tubuh kita menganggap bahwa, oh ya, kalau misalnya stres dan cemas itu hal yang buruk, jadi sistem imun kita berusaha untuk memperbaiki, untuk membantu kita menghilangkan kecemasan. Nah, ketika respon sistem imun tubuh kita berfokus pada masalah yang ada di dalam, masalah kecemasan kita, nah, tubuh kita jadi kurang bisa menghadapi masalah yang datang dari luar. Misalnya saja ketika kita sedang burnout, kita capek, kita keluar, mungkin ada virus atau bakteri yang menempel pada tubuh kita. Nah, sistem imun kita ini, tentara dalam tubuh kita ini, terlalu fokus untuk menyelesaikan stres, menyelesaikan kecemasan, menyelesaikan masalah yang ada di dalam, sehingga tubuh kita jadi lemah dan lebih mudah terserang penyakit. Nah, lanjut. Nah, maka dari itu, kenapa sih bisa muncul gangguan tidur juga? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, siapa nih yang kalau malam bukannya tidur, malah kepikiran, aduh besok ada kerjaan gimana ya? Aduh besok mesti ngapain ya? Atau aduh ada juga nih yang kepikiran soal kenangan-kenangan di masa lalu yang bikin gak enak pikirannya jadi galau. Nah terus bukannya tidur, bukannya rileks, karena pikirannya jadi negatif, kita capek, kita kepikiran hal yang negatif, malah ada yang mungkin mendengarkan musik, bermain game, atau membaca buku. Niatnya sih untuk relaksasi, tapi ada juga yang malah jadi keasikan. Malah jadi ada yang nggak bisa tidur. Nah, sebenarnya ini bisa terjadi karena hal ini bisa terjadi karena tubuh kita, pikiran kita terlalu tegang. Pikiran kita terlalu memikirkan apa yang terjadi besok. Banyak rencana-rencana yang kita niatnya preventif untuk mengurangi masalah di kemudian hari, tapi pikiran itu bikin kita tegang, kita jadi nggak bisa tidur. Nah, ketika kita nggak bisa tidur, kita memikirkan rencana preventif, niatnya sih baik, tapi besoknya bagaimana? Kita jadi kurang tidur, kita jadi lebih mudah sakit, kita jadi masuk angin, dan lain segala macam. Nah, makanya ketika kita stres, kita burn out, ada gangguan tidur. Nah, gangguan tidur ini yang bisa membuat kita menjadi di esok harinya kita bisa merasakan kurang konsentrasi. Nih, menurut American Psychological Association, nah terdapat 29% orang di Amerika merasa kurang konsentrasi karena tidur kurang dari 8 jam satu hari, 38% merasa mudah tersinggung, dan juga 21% orang merasa lebih stres karena tidak bisa tidur. Tentu saja karena capek yang kemarin aja belum hilang, malamnya kepikiran lagi untuk masalah besoknya, terus besoknya lagi kurang tidur kan, makanya jadi lebih gampang stres. Nah, juga 43% orang kesulitan tidur di malam hari karena stres. Nah, makanya ternyata banyak sekali ya orang yang mengalami gangguan tidur karena stres. Makanya stres itu lebih baik dikelola dengan lebih efisien. Boleh lanjut? Nah, kenapa sih saat kita merasakan stres ini kita bisa punya gangguan pencernaan? Nah, karena saat stres, tubuh kita kan melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Nah, adrenalin ini berfungsi untuk mempersiapkan tubuh untuk melakukan aktivitas berat. Sementara
kortisol memberi sinyal pada tubuh untuk menekan fungsi-fungsi yang kurang penting, termasuk sistem respon pencernaan, kekebalan, dan reproduksi. Nah, respons stres yang berlebihan ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan akibat saluran pencernaan melambat agar tubuh bisa berfokus untuk merespon pemicu stres. Nah, kondisi ini bisa meningkatkan resiko sakit perut, mah, diare, dan juga sembelit. Bahkan, stres kronis bisa memicu sindrom iritasi usus besar. Perubahan pada pencernaan inilah yang akhirnya membuat kita makan lebih sedikit dan juga berefek pada penurunan berat badan juga nih. Nah, maka dari itu stres bisa membuat kita berfokus pada masalah yang kita alami dan itu mempengaruhi kebiasaan makan kita. Kita jadi lebih banyak kerja, tapi kita lupa makan. Nah, itulah yang bisa mempengaruhi sistem pencernaan kita. Nah, selain itu juga stres mempengaruhi yang namanya saraf vagus. Nah, ini mempengaruhi cara tubuh kita mencerna dan menyerap dan memetabolisme makanan. Nah, maka dari itu, sebaiknya stres lebih baik dikurangi ya, karena banyak sekali nih tadi yang bikin tubuh kita jadi makin sakit. Dan juga ada selanjutnya masalah jerawat. Boleh dilanjut? Nah, sebenarnya mengapa sih masalah jerawat ini bisa terjadi? Masalah jerawat ini bisa terjadi karena pada saat kita stres, ada yang namanya hormon kortisol kita naik. Nah, hormon kortisol ini menyebabkan yang namanya dia merangsang kelenjar sebasea. Nah, kelenjar sebasea ini fungsinya apa sih? Nah, kelenjar sebasea ini yang dia berada di bawah kulit untuk berfungsi memproduksi minyak. Nah, sebenarnya minyak di wajah ini baik juga untuk melembabkan kulit. Nah, tapi jika kelenjar ini memproduksi terlalu banyak minyak tersebut jadi menumpuk di wajah dan membuat yang namanya sel kulit mati. Ketika sel kulit mati itu banyak karena adanya produksi minyak yang berlebih, nah pori-pori wajah kita tuh jadi terbuka. Ketika pori-pori wajah kita terbuka, sel kulit mati kita ada banyak karena ada minyak juga. Nah, ketika masuk bakteri itu terjadi inflamasi dan terjadilah jerawat. Nah, terima kasih, boleh dilanjut. Nah, selainnya ada GERD. GERD itu apa sih sebenarnya? GERD itu adalah asam lambung yang naik, asam lambung bocor dan mengalir naik ke tenggorokan. Jadi asam lambungnya di perut, tapi dia karena yang melibatkan 19.000 orang, mereka mengatakan bahwa orang-orang yang mengalami GERD itu biasanya mereka punya kecemasan yang tinggi. Nah, hal ini kenapa sih bisa terjadi? Nah, karena kecemasan itu dapat mengurangi tekanan pada pita otot yang menjaga perut tetap tertutup dan mencegah asam bocor ke kerongkongan. Nah, makanya asam lambungnya jadi gampang naik ke atas. Nah, juga respons stres dan kecemasan dapat menyebabkan ketegangan otot yang berlangsung lama. Nah, kalau hal ini mempengaruhi otot-otot di sekitar perut, nah ini dapat meningkatkan tekanan pada organ ini dan mendorong asamnya ke atas. Makanya saat kita cemas, nah ototnya itu jadi tegang, nah itu asam lambungnya jadi mudah naik di situ. Nah, juga tingkat kecemasan ini dapat meningkatkan produksi asam lambung yang berlebih. Dan juga ketika asam lambung ini kan di perut dia naik ke atas, dia melewati dada. Nah, itu jadi ada yang namanya nyeri dada. Jadi heartburn orangnya. Heartburn-nya apa sih? Ketika asam lambung naik ke atas, nyampe ke atas, nah itu biasa sudah parah sekali. Nah, ketika gasnya itu mencapai tenggorokan, nah biasanya orang-orang yang punya GERD itu lebih mudah sakit tenggorokan juga karena ada gas di asam lambung yang naik ke atas. Nah, ini makanya sering sekali terjadi ketika orang yang punya GERD, mereka tidur dalam posisi terlentang. Saat posisi itu terlentang, ya, asam lambung jadi mudah naik jadi sampai ke tenggorokan. Nah, ketika masuk ke tenggorokan, bangun-bangun jadi asam lambung. Jadi bangun-bangun lambungnya udah terasa asam, atau tenggorokannya sudah merasa sakit, atau bahkan ada juga yang saat tertidur di malam hari mereka terbangun karena asamnya terlalu tinggi. Nah, maka itu orang-orang dengan penyakit GERD yang tinggi diharapkan untuk dapat tidur dengan posisi tidur yang tinggi, yaitu bantalnya ditumpuk sehingga kepalanya ada di bagian atas. Oke, selanjutnya saya akan berbagi tips. Nah, sebenarnya ketika kita sedang stres, apa sih harus kita lakukan? Nah, kita bisa nih berolahraga.
Nah, karena ini dapat mengendurkan otot yang tegang dan melepaskan hormon yang alami, membuat kita tubuhnya merasa lebih nyaman. Olahraga juga bisa membantu kita menurunkan berat badan. Nah, ini juga mengurangi tekanan pada perut, karena kan kalau badan kita turun, jadinya tekanan jadi mudah. Juga melakukan relaksasi seperti yoga atau mendengarkan musik yang menenangkan, ini bisa mengurangi stres kita juga. Juga hindari makanan yang memicu asam lambung seperti kopi atau teh atau yang pedas. Juga perbanyak minum vitamin juga suplemen untuk tubuh kita. Konsumsi minum karena probiotik mengandung bakteri baik yang baik untuk menetralisir asam lambung sehingga asamnya tidak terlalu kuat. Nah, tidur yang cukup juga penting. Kita atur pola makan, hidup agar tubuh bisa lebih sehat. Nah, ini sudah slide terakhir, tapi saya ingin menyampaikan beberapa pesan terakhir, yaitu, boleh dilanjut? Nah, sebenarnya karena sebelumnya banyak sekali nih keluhannya, jadi karena stres. Stres menyebabkan kurang tidur menyebabkan stres menyebabkan asam lambung balik lagi, bikin tambah stres. Nah, makanya menurut saya ingin mengatakan bahwa stres yang berlebihan ini akan mempengaruhi fisik dan menyebabkan stres yang tiada stres. Nah, makanya fungsi tubuh yang terganggu ini dapat menambah tingkat stres kita yang sudah kita miliki. Makanya stres ini seperti siklus yang tanpa akhir. Saya sangat sarankan untuk teman-teman untuk menjaga agar pikirannya tetap segar, agar bisa mengelola stres dengan baik. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Kak Erika atas pemaparan materinya. Nah, untuk sesi ini, sesi tanya jawab nih yang bisa ditanyakan ke narasumber. Persilakan. Oke, udah ada pertanyaan nih dari Salma. Jadi pertanyaannya itu, eh, karena tanda stres menimbulkan jerawat, apa perbedaan jerawat karena stres dan hormon? Gimana tuh, Kak? Oke, baik. Sebenarnya gimana sih membedakan antara jerawat karena hormonal atau karena stres? Ya, ini jerawat ini banyak juga ya dialami oleh terutama kaum remaja, kaum wanita. Aduh, lagi punya banyak jerawat nih. Sebenarnya kenapa sih udah pakai skincare? Padahal udah minum jus yang sehat, udah jaga pola makan, kok masih jerawatan? Ini kira-kira karena hormonal atau karena stres ya? Karena ini lagi stres juga karena lagi hormonal juga, gimana ini ngebedainnya? Nah, sebenarnya cara membedakannya itu, jerawat yang karena stres itu biasanya dia membentuk kista, dia sakit. Nah, terus dia biasanya ada di area T-zone. Nah, area T-zone ini area yang berminyak. Nah, itu biasanya jerawat karena stres itu bentuknya seperti kista, dia merah, dia gatal juga, dan dia ada di area T-zone. Kenapa di area T-zone? Karena seperti sebelumnya, kalau stres itu kan kortisolnya jadi tinggi, jadi kelenjar sebasenya dia memproduksi banyak minyak. Nah, minyak itu kan menyebabkan jerawat. Nah, makanya kalau di T-zone-nya ini banyak minyak, lagi berminyak banget, jadi jerawatan. Nah, itu mungkin kamu lagi stres. Jadi lebih baik daripada gonta-ganti skincare, mending stresnya dikurangi ya. Karena skincare itu juga sayang kan, kalau banyak-banyak pakai skincare, tapi besok masih stres kan, sayang juga. Terima kasih Salma atas pertanyaannya. Oke, jadi kalau jerawat yang stres tuh bentuknya seperti kista ya, Kak. Terus Iya, areanya tuh ada di T-zone yang berminyak. ya. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Dapat Sama-sama. dapat disimpul, dapat disimpulkan nih kalau stres yang berlebihan nih bakalan ganggu nih ke kesehatan kita. Kita jadi mudah sakit, terus macam-macam penyakit juga jadi timbul di diri kita. Kayak nggak bisa tidur, terus asam lambung yang tadi udah dijelasin. Nah, makanya nih
kita harus melakukan hal-hal seperti berolahraga, makan makanan sehat, meditasi, supaya kita sehat dan nggak jadi burnout. Nah, burnout bisa terjadi baik secara fisik maupun mental. Namun untuk hal ini, kita tidak boleh membiarkan kondisi ini sampai berlarut-larut nih. Kita harus juga menjaga kondisi kesehatan mental kita dengan mengelola perasaan kita. Beberapa langkah sederhana bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan mental kita. Seperti contohnya nih, berolahraga. Olahraga tuh penting banget. Dengan olahraga bisa melepaskan hormon endorfin yang dapat meningkatkan suasana hati kita. Untuk lebih lanjut nih, kita langsung panggilkan saja kali ya pembicara ketiga kita yang akan membahas tentang menjaga kesehatan dengan mental healing. Untuk Kak Gusti Moses Immanuel, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya udah nampak ya screen-nya ya? Sudah, Kak. Oke, sebelum dimulai materi tentang self healing atau mental healing, sebelumnya saya ingin memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Moses Immanuel dan biasanya saya dipanggil Moses. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi yang sebenarnya itu sudah kita sebagai generasi muda itu sudah sangat familiar ya dengan kata entah healing atau self healing, self reward lah atau apa. Dan oke, kita akan masuk ke dalam materi. Nah, sebelum saya memulai materi mengenai self healing, kita terlebih dahulu kita lihat dahulu ya situasi dari kita sekarang. Nah, yaitu pandemi COVID-19. Nah, namanya pandemi COVID-19 ya gara-gara pandemi ini kita tuh ya banyak sekali ya kehidupan yang berubah dari aspek-aspek kehidupan, cara kita lifestyle, dan cara kerja kita, lalu tekanan kita, entah tugas yang masih kuliah maupun sekolah yang semakin menumpuk, dan pastinya terus ada yang stres gara-gara sekolah daring, kelamaan, tidak bisa bersosialisasi, lalu juga ada yang pekerjaan yang semakin menumpuk untuk yang bekerja, tetapi di sisi lain untuk yang bekerja karena pandemi pemasukan kurang dan ekonomi semakin drop. Dan sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada audiens ini, siapa sih yang nggak pernah merasakan dampak dari pandemi ini? Jika ada memang nggak pernah merasakan, boleh raise hand. Dan saya yakin pasti pernah ya merasakan dampak dari pandemi ini. Dan juga siapa sih yang nggak pernah stres karena efek dari pandemi ini? Atau bahasa kerennya tuh kena mental gitu, bahasa keren, bahasa gaul zaman now, kena mental karena pandemi ini. Entah karena tugas yang semakin berbobot, pekerjaan semakin banyak, atau tekanan di mana-mana, entah di rumah, entah di mana pun kita berada. Dan apa sih hubungannya dengan mental health? Dan sebelum kita masuk lebih jauh, nah, kali ini saya akan membagikan apa sih pengertian dari mental health. Nah, mental health adalah atau disebut dengan kesehatan mental, merupakan sebuah kondisi batin, kondisi jiwa, kondisi diri kita sendiri yang berada dalam fase tenang, tentram, damai, dan sehingga dalam kondisi itu kita bisa menikmati hidup, kita bisa lebih produktif, kita bisa bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekitar. Karena kan kita kan manusia sosial ya, yang dimana kita manusia yang nggak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, mental yang baik atau mental yang sehat itu terdiri dari dalam kondisi yang tenang. Itu akan memberikan dampak yang positif terhadap diri kita maupun orang lain. Nah, selain bisa memberikan hidup yang damai, lebih produktif, dan lain-lainnya. Nah, kita tuh bisa memiliki suasana hati yang baik. Dan kita tuh tidak hanya bisa hidup dengan damai, tetapi kita bisa menghargai orang lain. Karena kan mood kita baik, pastinya kita bisa hidup lebih damai, tenang, dan pastinya dalam kehidupan itu terdapat masyarakat, lingkungan sekitar kita, dan pastinya kita bisa menghargai keberadaan mereka. Dan bayangkan, jika kita memiliki kesehatan yang lemah, kesehatan mental yang lemah, dan nggak pernah melakukan self-healing, pastinya kita akan mencerminkan ciri-ciri
orang yang memiliki kesehatan mental yang baik, yang buruk, dan pastinya itu memiliki ciri-ciri. Dan ciri-ciri tersebut pasti sangat terbesit ya. Bagaimana sih ciri-cirinya? Nah, sebelum kita akan masuk ke ciri-ciri, nah di sini pasti sangat familiar ya dengan baterai smartphone. Dan pastinya kalian semua pasti yang di sini sudah nggak asing lah dengan smartphone. Karena smartphone merupakan hal yang mungkin di zaman sekarang itu hal yang sangat wajib yang diperlukan. Selain bisa digunakan untuk komunikasi, kita bisa searching, kita ada yang bisa buat dagang, dan lain-lain. Pokoknya macam-macam. Dan dalam baterai smartphone itu tuh terdapat sebuah baterai ya. Nah, baterai dari smartphone itu tuh bisa kita ibaratkan dengan mental kita, dengan kondisi kita, hidup kita, batin kita. Nah, di mana baterai smartphone itu yang tiap hari digunakan, dipakai oleh para penggunanya. Nah, pastinya entah dari pemakaiannya standar sampai dengan pemakaian ekstrim dalam jangka waktu yang lama, atau juga bisa jadi 24 jam sehari, dipakai terus 24 jam seminggu, dan itu pastinya akan nggak sampai 24 jam, coba deh. Pasti digunakan terus secara on itu akan mengakibatkan baterai dalam smartphone itu akan habis. Nah, jika kita mau menggunakan baterai baterai itu di smartphone itu ya kita harus nge-charge ya, supaya HP yang kita sayangkan, kita miliki, bisa berfungsi dengan normal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kalau kita hubungkan dengan mental, nah bagaimana sih kalau kita kan pasti pengen ya memiliki hidup yang baik-baik saja, bisa berdampak bagi orang lain. Nah, yaitu dengan cara mental healing, dengan self healing. Nah, pastinya dalam kehidupan sehari-hari kan kita kan sama seperti HP, digunakan 100 penerus kalau HP. Nah, kalau diri kita menerima tekanan, kita banyak kerjaan, kita sering menerima caci makian, dan pastinya akan berdampak buruk pada kondisi mental kita. Nah, bagaimana ya dengan cara kita bisa self healing? Nah, cara mencharge mental kita ya bukan berarti kita harus mencolok charger ke badan kita kan, bukan kan? Nah, dengan cara self healing. Nah, supaya kita bisa memiliki hati yang tenang, sifat yang lebih baik, dan pastinya bisa berdampak lebih baik dengan orang lain. Nah, lalu apa sih ciri-ciri orang yang memiliki mental yang tidak baik atau dalam kondisi sakit? Nah, yang pertama yaitu adanya perubahan sifat maupun kebiasaan, yang dimana dahulunya sifatnya ceria, terus sifatnya bawel, pokoknya sifatnya tuh kayak bawa vibes banget gitu. Nah, terus tiba-tiba dia tuh berubah menjadi dingin, entah berubah menjadi yang tadinya ceria jadi gampang pemarah, terus gampang emosian, bahkan yang dulunya friendly itu ya, easy going, sekarang tuh tiba-tiba kayak bercanda dikit, itu sensitif banget. Nah, itu bisa jadi ciri-ciri orang yang memiliki ciri-ciri tersebut sedang mengalami mental, mungkin dia tidak pernah melakukan self healing, jadi mental dia butuh di charge gitu. Dan berikutnya itu terdapat kecemasan maupun ketakutan yang sangat terikat. Seperti misalkan kita mau melakukan segala hal atau pekerjaan, bahkan aktivitas yang belum kita lakukan, tapi sudah kita rencanakan. Nah, sebenarnya hal itu tuh belum kita lakukan ya. Tetapi kita sudah berpikir overthinking lah bahasa kerennya. Wah, overthinking nih, kita belum lakukan, masih hari besok atau masih beberapa hari kemudian, tapi masih dipikirin terus sampai nggak bisa tidur bahkan. Nah, itu bisa jadi orang yang memiliki mental yang sedang tidak baik. Nah, berikutnya itu imunitas menurun. Seperti tadi sudah dibahas oleh tadi di materi sebelumnya, pastinya orang yang memiliki mental yang sedang tidak baik atau sedang tidak baik-baik saja, pastinya kan overthinking, stres, dan pastinya mereka tidak memiliki jam tidur yang baik. Entah mereka jadi sering begadang, tidak bisa tidur, dan pastinya akan mempengaruhi sistem imun kekebalan tubuh manusia. Jadi mereka bisa gampang sakit, dan pastinya dapat terkena penyakit yang lainnya pastinya. Karena kan imunitas kita kan menurun. Dan itu sangat berbahaya, karena tidak hanya
mental kita atau batin kita atau jiwa kita ya, yang akan berbahaya, tetapi kesehatan tubuh kita, fisik kita bisa lebih berbahaya. Dan yang terakhir adalah kemudian. Dan kemudian pasti, wah nih orang kemudian nih. Nah, kemudian berarti ya gampang banget perubahan suasana hatinya. Sekarang dia lagi ceria, tiba-tiba marah. Dan pastinya kan kayak dalam perubahan itu tuh cepat banget. Nah, bisa jadi ini ciri-ciri mental yang sedang tidak baik. Nah, jika kalian itu memiliki ciri-ciri atau ciri-ciri mental yang sedang tidak baik yang baru saya sampaikan, nah, bisa jadi mental kalian sedang tidak baik-baik saja, dan pastinya itu sangat berbahaya. Karena tidak hanya bagi diri kita sendiri yang berbahaya, tetapi orang lain akan terkena dampaknya. Nah, kenapa sih self-healing atau mental healing itu sangat penting dilakukan oleh manusia? Nah, dengan kita melakukan self-healing, nah, kita tuh bisa memperbaiki batin kita, jiwa kita. Nah, suasana hati kita, pikiran kita, semua diperbaiki. Selain fisik ya, selain jiwa kita diperbaiki. Nah, dengan kita bisa memperbaiki itu semua, nah pastinya mental kita akan lebih baik dan kita bisa lebih menikmati hidup. Dan berikutnya kita bisa memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar. Dan pastinya mood kita baik, terus hidup kita terasa tenang, merasa enjoy, dan pastinya kita akan lebih gampang berkomunikasi dengan orang lain. Dan bayangkan jika mental kita sedang tidak baik-baik saja dan memiliki ciri-ciri yang sudah saya sampaikan di sebelumnya, pastinya akan lebih mudah tersinggung ketika orang lain berbicara, dan pastinya orang lain ngomong apa tapi bukan ke dia, tapi dia sudah tersinggung, dan pastinya kan akan memberikan masalah baru. Dan berikutnya yaitu bisa menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, dengan kita melakukan self healing, pastinya kan kita akan care ya terhadap diri kita. Karena ini kan hidup kita, ini fisik kita, ini kan pokoknya ini tentang kita. Dan pastinya kalau kalian memiliki ciri-ciri mental yang tidak baik dan pastinya melakukan self healing, itu sebagai tanda kalian bisa menghargai diri sendiri. Dan pastinya kalau kita sudah bisa menghargai diri sendiri, nah maka kita bisa menghargai orang lain. Nah, kalau ada yang nanya gimana sih gimana sih tips supaya kita bisa self healing? Oke. Nah, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental? Nah, khususnya di masa pandemi ini ya. Bagaimana sih cara kita lakukan self healing? Ini secara sederhananya. Yang pertama, kita harus bisa menyadari bahwa khawatir, overthinking, stres atau maupun gejala lainnya itu adalah manusiawi. Kenapa manusiawi? Karena kan kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang pastinya tidak sempurna. Bahkan robot yang menjadi program saja bisa mengalami kerusakan. Kita harus menyadari bahwa itu adalah wajar. Dan kita tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Aduh, kenapa aku stres banget? Aduh, kenapa aku seperti gini. Dan akhirnya bisa memperparah kondisi kalian. Dan berikutnya kita harus berdamai dengan diri sendiri. Kita harus ngertiin, oke, kita nggak boleh nyalain diri sendiri. Atas misalkan kita ada masalah, lalu kita mempengaruhi mental kita tahu kita ada perubahan sifat. Nah, kita tuh secara nggak langsung pasti ada beberapa orang yang menganggap, wah itu salahku. Nah, kita harus berdamai dengan diri sendiri, yaitu dengan terbuka dengan diri sendiri. Karena terbuka nggak hanya ke orang lain, tapi kita juga harus jujur dengan diri sendiri. Nah, berikutnya yaitu melakukan aktivitas fisik. Nah, ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mati sebelumnya. Karena aktivitas fisik dengan olahraga kita akan menciptakan hormon endorfin, yaitu bisa membuat mood kita baik, terus kita bisa melepas penat dengan olahraga. Nah, dengan aktivitas fisik ini, dan pastinya kita tidak hanya mendapatkan kita mood lebih baik, lebih tenang, kita mendapatkan dua hal dari aktivitas fisik ini. Yang pertama yang pasti sudah mendapatkan mood yang lebih baik, kita bisa melepaskan penat.
Dan kedua, kita akan mendapatkan fisik yang lebih sehat karena kita kan berkeringat ya. Nah, kata siapa kan olahraga itu hal yang sangat buruk? Oh, tidak pasti. Oh, tidak, sangat tidak baik itu. Orang yang ngomong seperti itu. Dan pastinya olahraga itu sudah sangat baik ya untuk kesehatan fisik. Nggak hanya untuk kesehatan mental, kesehatan mood, tetapi juga kita akan mendapatkan kesehatan badan. Dan berikutnya yaitu kita harus berkomunikasi dengan keluarga, maupun teman, maupun sahabat, dan lain-lain. Nah, kenapa kita harus berkomunikasi? Karena kan sudah seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita kan manusia sosial ya, dan pastinya kita membutuhkan orang lain di sekitar kita. Dan pastinya nggak adalah manusia yang nggak butuh orang di sekitarnya, pasti butuh, karena dia adalah manusia sosial. Dan usahakan untuk berkomunikasi di tips ini itu untuk orang-orang yang terpercaya, maupun keluarga, maupun teman, atau sahabat, atau pacar, atau orang-orang yang lebih berpengalaman, dan pastinya itu harus lebih terpercaya. Kenapa? Karena kalau kita asal, oh ada teman nih, seperti yang ditulis ini nih, kenapa harus yang terpercaya? Karena kan ini kan kita kan dalam kondisi butuh di recovery mentalnya, dan pastinya kita akan membutuhkan teman atau orang lain untuk bisa mendengarkan keluh kesah kita, atau kita membutuhkan orang lain untuk bisa memberikan saran, suggestion untuk kita. Nah, pastinya kan itu kan membutuhkan sebuah secret ya, dan pastinya orang yang dipercaya, karena kalau kita asal kasih ke orang, pastinya itu akan berdampak lebih bahaya lagi, kalau informasinya lebih bisa bocor lagi. Dan yang berikutnya itu kita harus bisa fokus pada diri sendiri. Kita harus lebih fokus pada diri sendiri, yaitu apa sih yang kita butuhkan, apa sih yang aku mau. Nah, kita harus berfokus. Pokoknya kita harus membuat goals dalam hidup kita, sehingga kita bisa melakukan self healing. Kita bisa menghargai diri sendiri. Kita tahu apa yang kita mau, kita tahu apa yang kita butuhkan. Karena dalam self healing yang pastinya kita kan berurusan dengan diri sendiri, bukan? Karena kan ini kan mental diri kita sendiri, batin kita, jiwa kita. Jadi kita harus bisa berfokus diri sendiri dan melakukan recovery, yaitu self healing. Nah, mental healing itu bukanlah seringkali tuh orang tuh melakukan healing itu harus liburan ke Jepang, entah harus terjun payung, atau liburan yang pokoknya liburan yang ekstrim lah, harus keluar negeri, entah ke Kapadokia atau yang sudah sangat familiar dengan tempat itu, atau ya pokoknya yang bersifat materialistik, menghambur-hamburkan uang. Nah, sebenarnya mental healing itu ya dibilang mental healing itu masih tergantung orang, persepsi orang lain ya. Yang pasti, ketika kita mau melakukan self healing, yang pastinya kita harus bisa memiliki kontrol. Kita yang memegang kunci terhadap diri kita sendiri. Ya, karena kalau kita nggak bisa mengontrol diri sendiri, ketika kita pergi, kita liburan, entah kita mau ngabisin duit berapa banyak itu, oke sih, sesaat kita itu bisa kita melupakan sejenak. Tetapi ketika kalian pulang ke rumah, apakah ada jaminan jika kalian itu bisa terbebas dari stres, tekanan, atau hal-hal yang buruk lainnya? Apakah ada jaminan? Oh, tentu saja tidak. Yang pasti kalian harus memiliki kunci terhadap diri kalian sendiri. Kalian harus bisa mengontrol diri sendiri. Karena kalau kalian bisa mengontrol, yang pastinya ya udah, kalian bisa mengontrol. Dan itu kalian tidak terganggu, bukan kalian dikontrol oleh pikiran negatif kalian. Nah, jika kita tidak bisa menjaga self healing, dan pastinya ya akan berdampak buruk bagi diri sendiri, ya maupun orang lain. Dan kalau kita menyayangi diri sendiri, ya benar, kita juga harus ada skincarean, kita mungkin ada yang diet atau menjaga makanan atau olahraga. Nah, tetapi itu kan fisik ya. Nah, tapi kita juga harus memperhatikan bagian dalam kita, yaitu kesehatan batin dan mental. Karena ya menyayangi diri sendiri itu ya nggak sekedar kalian harus skincarean lah atau apalah, tetapi kita juga harus memperhatikan kesehatan batin dan mental kita. Nah,
Jika kita lihat situasi saat ini ya, pandemi kan masih berlangsung ya, yang pastinya sudah mau turun. Nah, jika kita hubungkan dengan pertanyaan di awal, apa sih hubungannya dengan pandemi itu? Nah, di situasi pandemi ini kan banyak banget ya, pastinya stres. Stres itu pasti, terus tekanan itu pasti semakin bertambah, dan kecemasan berlebih karena berita-berita atau hoax yang sering beredar di media sosial atau di televisi bahkan, itu membuat kita seringkali tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, bahkan sampai lebih parahnya lagi itu paranoid, yaitu ketakutan yang sangat berlebih. Nah, jika kita tidak bisa mengatasi hal tersebut, ya pastinya akan berpengaruh dengan kondisi mental kita. Jadinya kita gampang banget perubahan sifat kita, gampang banget berubah, mood kita gampang banget berubah. Nah, jadi dengan adanya kita self-healing ini, kita harus bisa menyayangi diri sendiri kita. Dan pastinya ya salah satunya dengan cara self-healing. Karena dengan self-healing kita akan mendapatkan diri kita, versi diri kita yang lebih baik, dan pastinya hidup kita akan menjadi jauh lebih baik dan kita akan bisa menikmati hidup kita. Oke, sebelum materi dari saya ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih Kak Moses untuk pemaparan materinya. Nah, teman-teman bisa nih ditanyakan ke Kak Moses. Halo, selamat malam. Sebelumnya perkenalin, nama aku Michelle. Aku tuh orangnya introvert banget. Di sini makanya aku mau nanya nih, gimana sih cara yang paling efektif untuk self-healing untuk diri aku sendiri, Kak? Soalnya aku udah coba berbagai cara ini itu kayak liburan sana-sini, tapi nggak ngaruh untuk aku. Thank you. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Michelle, yaitu orang introvert itu ada nggak sih cara khusus untuk bisa self-healing? Nah, sebenarnya tuh dalam kita melakukan self-healing itu tuh nggak ada cara khusus ya. Kita harus A, B, C, D, bahkan sampai Z. Itu nggak ada. Dan perlu dipahami ya perbedaan introvert dan extrovert. Kan ada introvert, pribadinya, pribadi introvert maupun extrovert. Dan perbedaan yang paling jelas introvert dan extrovert yaitu orang extrovert tuh bisa mengisi, bahasa keren tuh mengisi ya, menge-charge diri mereka tuh dengan ya mereka bergaul dengan orang luar. Karena kan jiwa mereka tuh kayak, wah kalau aku nggak gini-gini tuh kayak nggak bisa banget gitu. Kayak harus, pokoknya gampang banget kan ya bertemu orang baru. Dan sedangkan introvert kan cenderung lebih selektif terhadap teman, dan pastinya kan akan berdampak juga kan. Nah, sebenarnya untuk balik ke pertanyaan itu nggak ada cara khusus. Nah, yang pasti yang mampu halek yaitu bagaimana sih tips yang paling sederhana, yaitu kita tuh harus bisa ya, kita harus bisa memahami diri sendiri. Apa sih yang sedang kamu lalui? Apa sih yang kamu butuhkan? Apa sih yang kamu mau? Nah, dengan kita bisa mengenal, kita bisa memahami diri sendiri. Nah, tentu saja jalan keluar pasti akan muncul. Dan kedua, yang pastinya tuh yang seperti sudah aku sampaikan tadi ya, kamu tuh harus bisa memahami bahwa apa yang kamu alami, stres, masalah, itu pasti selalu ada dalam hidup. Nggak mungkin dalam hidup tuh orang nggak punya masalah, nggak pernah stres. Bahkan orang kaya pun bisa stres, ya kan? Dan itu hal wajar, itu sangat manusiawi. Dan yang paling penting itu nomor 3 ini, yang utama, kamu tuh harus bisa memegang kendali atas diri kamu sendiri. Entah itu pikiran, entah itu emosi, entah itu cara kamu berbicara. Nah, pokoknya kamu harus bisa memegang kunci ini. Karena kalau berdasarkan persepsi masyarakat tuh kalau mau healing tuh ya liburan, kita harus entah di Indonesia, entah di Dufan, main-main, terus ya. Terus kalau kamu nggak punya kunci atau ruang kontrol, ruang kendali terhadap diri kamu ya, itu wasting time and wasting money juga kan. Dan ya udah ketika kamu oke deh di saat kamu liburan itu ya kamu enjoy, kamu
sejenak kamu lupa, kamu melupakan. Tetapi ketika kamu pulang dari tempat hiburan itu, apakah masih ada jaminan itu bakal hilang, nah, lenyap? Dan perlu dipahami, setiap masalah pasti, setiap hidup orang pasti memiliki masalah. Masalah selesai, pasti akan ada masalah baru di dalam hidup ini. Dan yang paling penting, yaitu poin ketiga ini, kamu tuh harus bisa memegang kunci ruang kendali atas pikiran kamu, overthinking, pokoknya kamu harus bisa memegang kendali. Karena dengan kamu bisa memegang kendali, ya oke, ya udah, ikutin aja alurnya, pasti semua akan berakhir. Gitu. Apakah menjawab pertanyaannya? Maaf, jawabannya? Oke, sudah, thank you. Oke, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, boleh balik ke moderator. Oke, makasih Kak Moses untuk jawabannya. Jadi, buat introvert ini nggak ada cara khusus ya, Kak. Jadi, kita harus bisa lebih memahami diri kita sendiri, terus kita harus lebih tahu apa yang kita butuhkan, dan yang paling penting itu kita harus bisa mengontrol pikiran kita. Nah, dapat disimpulkan nih di materi ini. Dengan kita punya kesehatan mental yang bagus, membuat hidup kita lebih tentram, damai, tenang. Dan orang-orang di sekitar kita tuh juga bisa jadi happy, kita juga bisa ngasih positive vibes ke mereka. Nah, dengan self-healing ini nih, kita sama aja menyayangi diri kita sendiri. Oke, nah untuk mengatasi gangguan mental ini ternyata ada terapi psikologis juga loh yang bisa kalian lakukan. Sayangnya stigma orang gila ini membuat orang enggan menjalani terapi. Padahal terapi psikologis bukan hanya dilakukan oleh orang yang punya gangguan mental saja, tapi dapat bermanfaat juga bagi mereka yang memiliki masalah psikologis dan ingin mencegah risiko gangguan yang lebih serius. Penasaran nggak sih? Nah, kita langsung panggilkan saja kali ya pembicara terakhir kita. Silakan untuk Kak Alexander Brian Halim. Baik, terima kasih untuk Kak Vanessa. Ya, perkenalkan, nama saya Alexander Brian Halim, dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi tentang tipe-tipe terapi untuk mengatasi mental health tentunya. Baik, kita lanjut ke materi. Boleh di next slide. Nah, di sini saya akan mengenalkan beberapa tipe-tipe terapi. Di sini yang pertama adalah cognitive behavior therapy. Yang kedua ada psikodinamik terapi. Yang ketiga dengan melakukan yoga. Dan yang terakhir di sini adalah terapi seni. Kembali ke materi yang pertama, boleh di next. Ya, yang pertama adalah cognitive behavior atau CBT disingkat. Nah, konsep dari terapi kognitif perilaku ini adalah bahwa pikiran, perasaan, sensasi fisik, dan tindakan kita ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, pikiran dan perasaan negatif ini dapat membuat kita terjebak dalam tentunya hal-hal yang negatif dan permasalahan yang terasa sangat berat tentunya. Nah, hal ini kemudian dapat mengubah cara pikir kita, berperilaku, dan bahkan menyebabkan keluhan fisik bagi tubuh kita. Nah, terapi kognitif perilaku ini bisa membantu mengubah pola dan perasaan negatif tersebut. Nah, pada terapi ini kita akan dibantu untuk mengidentifikasi masalah. Nah, langkah pertama yang paling penting dalam terapi perilaku kognitif adalah menyadari dan menerima bahwa kita ini memiliki masalah. Nah, terapis di sini akan membantu kita untuk mengidentifikasi masalah sekaligus akar dari permasalahan tersebut. Masalah dalam kehidupan seseorang ini bisa disebabkan oleh masalah lain. Dan bahkan orang yang memiliki masalah ini nggak sadar kalau mereka ini punya masalah. Nah, terapis di sini juga akan membantu kita mencari penyebab paling dasar dari permasalahan negatif atau pola destruktif yang terjadi pada diri kita. Lalu yang kedua di sini adalah fokus pada pencarian solusi. Nah, terapi kognitif perilaku ini membantu kita memecahkan masalah yang besar menjadi masalah-masalah yang kecil. Nah, yang bisa dihadapi satu persatu dan perlahan-lahan sehingga terasa lebih ringan lagi.
lalu mencari cara praktis yang bisa memperbaiki cara pikir kita setiap harinya. Nah, setelah membantu menyederhanakan masalah kita, terapis di sini akan mulai menggiring kita untuk belajar melihat kaitan atau antara satu masalah dengan masalah lainnya, serta efek dari masing-masing masalah tersebut pada diri kita. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengubah cara kita memandang dan menanggapi sebuah masalah. Meski sederhana, ini bisa sangat berpengaruh terhadap kemampuan kita dalam menyelesaikan masalah. Lalu yang keempat di sini adalah mendorong kita melatih dan mempraktikkan kebiasaan yang lebih positif. Jika kita udah mampu menyadari, menerima, menyederhanakan, dan memahami masalah ini secara menyeluruh tentunya, tahap selanjutnya adalah menghilangkan cara lama kita yang destruktif dalam merespon masalah tersebut. Nah, terapis di sini akan membantu kita mempelajari dan mempraktikkan langkah dalam merespon suatu masalah dengan lebih positif dan tidak membebani diri kita. Nah, setelah beberapa sesi, di sini kita akan dibantu nih membahas kembali langkah-langkah yang telah dilakukan dalam terapi kognitif ini. Nah, tujuannya ini untuk apa sih? Tujuannya ini untuk melihat apakah metode yang telah dijalankan ini bisa memberikan manfaat bagi diri kita. Nah, hal ini dilakukan untuk menemukan cara yang lebih baik lagi dan untuk bisa diaplikasikan dalam hidup kita. Lalu terapi selanjutnya, di next slide, di sini terapi selanjutnya ada psikodinamik. Nah, terapi psikodinamika adalah bentuk terapi wicara mendalam berdasarkan teori dan prinsip psikoanalitik. Nah, psikoanalitik ini merupakan metode yang dapat membantu seseorang memahami kekuatan alam bawah sadarnya yang lebih berperan dalam pikiran, perilaku, dan emosi. Nah, secara singkat, tujuan dari terapi ini adalah membentuk suatu proses psikologis dalam diri pasien, sehingga pasien ini bisa mengurangi gejala penyakit mental yang dimiliki dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya dalam masyarakat. Nah, terapi psikodinamika ini bisa digunakan untuk mengobati depresi, serangan panik, dan gangguan kecemasan, dan gangguan psikologis lainnya tentunya. Nah, terapi ini terutama diaplikasikan pada orang-orang yang kehilangan makna dalam hidupnya atau mengalami kesulitan untuk mempertahankan hubungan dirinya dengan orang sekitarnya. Nah, proses terapi ini berfokus untuk mengenali, mengakui, dan memahami serta mengekspresikan perasaan-perasaan negatif atau kontradiktif serta emosi yang ditekan untuk meningkatkan pengalaman dan hubungan interpersonal sang pasien. Nah, caranya dilakukan dengan mendorong pasien untuk berbicara secara terbuka terhadap sang terapis. Nah, di sesi ini seorang terapis akan mengajak sang pasien untuk berbicara bebas tentang apapun yang mereka pikirkan atau yang mereka rasakan, atau ketakutan apa yang mereka rasakan, atau keinginan, impian, atau fantasi apa yang mereka rasakan terhadap sang terapis. Nah, lewat pembicaraan ini, pasien ini bisa memahami harga diri dan mengoptimalkan bakat dan kemampuan yang dimiliki, serta belajar mempertahankan hubungan yang dimiliki dan membangun menjadi yang lebih baik lagi. Nah, dengan begitu, pasien dapat terbantu dalam memahami asal-usul kesulitan yang tidak mampu diatasi sendiri. Dan terapis di sini dapat mengenali sumber masalah dan membantu pasien untuk mengatasinya. Ya, boleh di next. Untuk terapi selanjutnya di sini ada terapi yoga. Nah, selain untuk kesehatan ya, yoga ini juga bisa menenangkan pikiran kita yang pertama. Nah, salah satu alasan utama yang sangat direkomendasikan yaitu adalah pose yoga ini menggabungkan postur yang rumit dan latihan pernapasan yang terkenal dengan menenangkan tubuh sekaligus pikiran kita. Jadi pikiran kita lebih fresh, pikiran kita bersih. Nah, dengan menerapkan berbagai pose yoga itu akan membantu mencegah serangan kecemasan kita atau serangan panik yang merupakan masalah kesehatan mental yang paling umum yang biasa dirasakan oleh orang-orang. Lalu selain menenangkan pikiran, di sini adalah membantu fokus kita. Nah, biasanya orang-orang yang tidak fokus atau hal-hal ini itu adalah orang yang mengidap gangguan penyakit ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
Nah, orang-orang yang mengidap penyakit ini sering diminta untuk mencoba yoga. Nah, pasalnya yoga ini dapat membantu untuk merasa rileks, memusatkan tubuh, dan membantu pikiran untuk lebih fokus lagi. Nah, ADHD ini sebenarnya adalah gangguan yang secara langsung mempengaruhi fokus dan retensi perhatian. Dengan melakukan yoga, itu akan menggabungkan teknik pernapasan dan meningkatkan fokus kita lebih lagi. Lalu di sini adalah meningkatkan mood. Nah, latihan fisik akan membakar otak kita dan mengeluarkan endorfin dan dopamin kepada tubuh kita. Nah, alhasil suasana hati akan menjadi seimbang dan masalah kesehatan mental yang umum terjadi seperti depresi itu bisa teratasi dengan menjalankan latihan fisik. Nah, salah satu latihan fisik yang direkomendasikan adalah yoga. Nah, yoga ini memiliki kemampuan untuk menciptakan ketenangan dan merupakan cara yang paling efektif untuk membantu mengelola gangguan bipolar yang mendorong perubahan suasana hati yang ekstrim. Jadi moodnya itu berganti-ganti kalau penyakit bipolar itu ya. Kadang tiba-tiba dia senang, kadang-kadang dia tiba-tiba marah atau emosi sendiri, itu adalah penyakit bipolar. Lalu yang keempat adalah membangun kepercayaan diri. Nah, yoga ini juga dapat membantu orang-orang yang memiliki masalah harga diri yang merupakan penyebab dari depresi dan kecemasan. Nah, jika kita ini termasuk orang-orang yang sedang bermasalah dengan kepercayaan diri, maka yoga ini adalah jawabannya. Nah, saat kita melakukan yoga secara teratur, kita ini akan terbantu untuk memusatkan tubuh dan mengembangkannya secara perlahan. Pernapasan dalam yoga ini akan meningkatkan kepercayaan diri dan hilangkan keraguan terhadap diri kita sendiri. Lalu yang terakhir di sini adalah melatih atau meningkatkan kesabaran. Nah, efek samping dari gangguan mental seperti kecemasan, depresi, atau bipolar itu adalah kurangnya kesabaran sebenarnya. Pada akhirnya gangguan-gangguan semacam itu akan menyebabkan ledakan kemarahan yang tidak terkendali seperti bipolar tadi, moodnya naik turun, kadang senang, kadang marah gitu. Nah, untuk membantu mengatasi hal tersebut, yoga ini bisa kita coba sebenarnya dengan menggabungkan berbagai aktivitas pernapasan yang dikenal sebagai pranayama, dan yoga ini dapat membantu membersihkan tubuh kita dan pikiran kita sebenarnya. Dengan sering berlatih yoga, itu akan meningkatkan kesabaran dan rasa keseimbangan batin, serta membantu mencegah ledakan kemarahan. Boleh di next. Untuk terapi selanjutnya ini adalah terapi seni. Oke. Nah, art terapi ini bisa dilakukan oleh pasien dengan segala usia, baik anak-anak, remaja, hingga dewasa, hingga lansia. Nah, biasanya orang yang harus menjalani art terapi ini biasanya itu orang-orang seperti yang mengalami trauma, kayak cyberbullying, ditinggal orang tersayang, terus stres yang tidak terkelola, terus ada juga kondisi medis tertentu seperti kanker atau cedera otak, lalu gangguan mental, dan lain-lain, banyak hal lainnya. Nah, terapi seni ini akan membuat seseorang lebih tenang dan rileks sebenarnya. Ini adalah alasan mengapa perasaan akan jauh lebih baik setelah menjalani terapi seni. Selain itu, beberapa manfaat yang bisa diperoleh terapi seni ini adalah meningkatkan rasa percaya diri yang pertama, lalu mengembangkan kesadaran diri, mengidentifikasi, meningkatkan suasana hati dan pikiran yang lebih positif lagi, dan yang terakhir meningkatkan keterampilan sosial. Nah, di sini dijelaskan bahwa di awal sesi art terapi, terapis akan bertanya mengenai latar belakang termasuk riwayat medis dan peristiwa tertentu tentang gejala apa yang dirasakan oleh sang pasien. Nah, di sini setelah itu pasien akan diminta untuk melakukan beberapa metode untuk memulai terapi, menggambar, melukis, atau media lainnya. Jadi mereka itu bebas mengekspresikan apa, si pasien ini bebas mengekspresikan apa yang mereka ingin lakukan. Boleh bernyanyi, boleh melukis, menggambar, atau hal apapun. Nah, saat sesi berlangsung, terapis akan menanyakan pertanyaan seputar seni dari sudut pandang pasien sendiri, dan bagaimana perasaan pasien setelah melakukannya. Hal ini itu bertujuan untuk menilai sejauh mana dampak melakukan kreativitas terhadap suasana hati si pasien. Mungkin segitu aja dari penjelasan atau materi ke saya hari ini. Itu saja. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan. Boleh di kolom chat.
Oke, ada pertanyaan nih, Kak Brian dari Alex Rian. Izin bertanya, terapi jenis apa yang paling efektif dalam mengobati atau mengatasi mental health menurut Kak Brian? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Alex Rian untuk pertanyaannya cukup baik. Metode terapi apa yang paling efektif untuk mengatasi mental health? Sebenarnya jawabannya itu relatif dengan kondisi sang pasien. Cukup rumit sebenarnya, karena tiap pasien kan memiliki perbedaan ya, dari antara misalkan dia bipolar atau skizofrenia atau stres ringan dan hal-hal lain. Itu bisa diatasi dengan cara dan metode yang berbeda-beda sebenarnya. Misalkan seperti yang Pak Moses tadi ceritakan atau dijelaskan, bisa juga dengan menggunakan self healing, dengan self reward juga bisa. Dengan hal-hal tersebut itu juga bisa mengatasi mental health sebenarnya. Jika memang kalian belum menyadari hal-hal yang membuat kalian tertekan atau masalah kalian ini belum bisa terselesaikan, nah kalian tuh bisa langsung minta pertolongan atau bantuan terhadap terapis atau ke psikolog seperti itu. Jadi jawabannya relatif sebenarnya, begitu. Oke, jadi tergantung kondisi masing-masing orangnya ya, Kak. Ya, Oke, betul. jadi dapat disimpulin nih kalau terapi mental tuh bermacam-macam ya, teman-teman. Seperti yang tadi udah disebutin nih sama Kak Brian. Ada yoga yang fungsinya dapat membantu fokus, menenangkan pikiran, meningkatkan mood kita. Terus ada cognitive behavioral therapy yang tadi udah dijelasin Kak Brian, ada psychodynamic, terapi seni, ada psikoedukasi, dan oke, selanjutnya untuk sesi terakhir ini adalah sesi foto bersama. Untuk para hadirin dimohon untuk mengaktifkan kameranya dikarenakan kita akan melakukan sesi foto bersama dan saya akan memandu sesi foto bersama ini. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, tiba saatnya kita di penghujung acara webinar hari ini yang bertemakan self-healing for mental health. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama para hadirin semua. Terima kasih juga untuk pembicara kita pada hari ini, Kakak Lingua Joyce, Kak Erika Dwi Sanjaya, Kak Moses Gusti Manuel, dan Kak Alexander Brian Halim. Sekali lagi, terima kasih yang mendalam untuk para hadirin yang sudah hadir dan sudah antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Harta semakin habis, tapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman udah diperkenankan buat live ya. Terima kasih semuanya.